lagi dengan Ibu. Di sini kita masih akan tetap melanjutkan materi minggu kemarin mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, yang kita tahu, kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia itu ada 11 kerajaan. Tapi kemarin kita baru membahas 5 kerajaan. Sekarang ada 6 kerajaan lagi yang harus kita bahas. Ada apa aja ke-6 ini? Yang ke-6 ini ada kerajaan Kediri, yang ke-7 ada kerajaan Singasari, ada kerajaan Majapahit, ada kerajaan Buleleng dan dinasti Warmadewa di Bali, ada kerajaan Tulang Bawang, dan yang terakhir kerajaan Kota Kapur. Oke, langsung saja kita ke kerajaan yang ke-6, yaitu kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri ini berdiri pada abad ke-11. Kerajaan Kediri ini berdiri setelah penguasaan terakhir Mataram kuno. Nah, Dharma Wangsa Airlangga ini membagi Mataram kuno ini menjadi 2 bagian untuk kedua anaknya agar tidak terjadi perang persaudaraan. Ada kerajaan apa aja tuh 2 itu? Ada yang pertama itu ada kerajaan Panjalu atau kerajaan Mandiri yang akan kita bahas sekarang, dan yang kedua ada kerajaan Jenggala. Nah, letak kerajaan Kediri ini di mana? Nah, kerajaan Kediri ini berpusat di Daha, di sebuah wilayah pemukiman yang diperkirakan berada di Jawa bagian timur. Kalau misalkan yang sekarang ini hampir mendekati kota Kediri, Jawa Timur saat ini. Nah, kemudian itu perkembangan politik. Di sini ada raja-rajanya. Ada 9 raja yang pernah berkuasa di kerajaan Kediri. Nah, tapi di sini Ibu akan menjelaskan raja yang paling terkenal. Raja yang paling terkenal siapa sih? Ya, Jayabaya. Nah, Jayabaya ini buktikan dengan adanya peninggalan 3 prasasti pada saat pemerintahan Raja Jayabaya, yaitu ada prasasti Hantang atau Ngantang, ada Talan, dan ada prasasti Desa Japun. Nah, Raja Jayabaya ini sangat terkenal karena dia bisa mengatasi berbagai masalah yang ada pada saat kerajaan kerajaan Kediri ini. Kemudian di sini ada kehidupan ekonomi, sosial, dan budayanya. Untuk kehidupan ekonomi, kerajaan Kediri ini, masyarakatnya ini sudah bertani, pelayaran dan perdagangan. Nah, dalam perdagangan ini, mereka menjual emas, perak, gading, kayu, kemudian cendana, dan pinang. Nah, selain itu juga masyarakat masyarakat kerajaan Kediri ini sudah mengenal pajak. Jadi hasil buminya ataupun hasil perdagangannya, setengahnya ini akan diberikan kepada kerajaan sebagai pajak atau upeti. Nah, kemudian di sini ada sosial. Masyarakat ini pada masa kerajaan Jayabaya ini, pada saat kepemerintahan Raja Jayabaya ini hidup dengan makmur. Nah, untuk kesehariannya ini masyarakat ini menggunakan kain sampai bawah lutut sebagai pakaiannya, dan rambutnya diurai. Kemudian rumahnya ini sangat bersih dan terasnya juga berwarna hijau dan kuning. Kemudian di sini ada budaya. Budayanya di sini adalah mengembangkan sastra dan terkenal juga dengan wayang. Wayang yang terkenal yaitu wayang Panji. Nah, contoh sastra lain yang ada pada kerajaan Kediri atau peninggalan Kediri ini yaitu ada kitab Bharatayuda. Nah, kitab ini menceritakan mengenai perang saudara, menang saudara antara Panjalu dan Jenggala dibungkus dalam tokoh Kurawa dan Pandawa. Kemudian di sini ada keruntuhan kerajaan Kediri. Nah, keruntuhan kerajaan Kediri ini pada saat pemerintahan raja terakhir, yaitu Kertajaya, di mana pada saat pemerintahan Kertajaya ini ada pertentangan dari kaum Brahmana karena sikap Kertajaya ini yang sombong dan berani melanggar adat yang ada, sehingga kaum Brahmana ini mencari perlindungan dan mereka sampai ke Ken Arok.
Ken Arok ini merupakan raja dari kerajaan Tumapel pada tahun 1222 Masehi. Nah, setelah itu pasukan Ken Arok ini dibantu oleh Brahmana ini menyerang Kediri, menyerang Kertajaya. Nah, dan berhasillah Kediri dikalahkan oleh pasukan Ken Arok dan Brahmana ini. Kita lanjut ke kerajaan ketujuh, yaitu kerajaan Singhasari. Kerajaan Singhasari ini berdiri pada abad ke-18. Nah, kerajaan Singhasari ini menggantikan kerajaan Kediri yang diruntuhkan oleh Ken Arok. Nah, letaknya ini di Jawa Timur, berpusat di Kutaraja atau Tumapel. Wilayah Kediri juga menjadi wilayah kerajaan Tumapel atau Singhasari. Kemudian di sini ada perkembangan politik. Di sini ada 5 raja yang pernah berkuasa di kerajaan Singhasari. Yang paling terkenal di sini adalah Kertanegara, di mana ketika itu dibangun Candi Jawi dan Candi Singhasari karena untuk menghormati seorang raja yang sangat terkenal dan berpengaruh pada saat itu. Nah, di sini ada Candi Jawi dan Candi Singhasari. Nah, ini dibangun ketika wafatnya Raja Kertanegara. Kemudian ke kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, pada kehidupan ekonominya, masyarakat di kerajaan Singhasari ini menganut bermata pencarian sebagai petani dan pedagang. Nah, perdagangan ini mereka menggunakan emas, perak, dan sistem barter. Mereka sudah mengenal sistem barter. Kemudian sosialnya, di sini masyarakat di sana itu menganut agama Hindu dan Buddha. Bahkan di sana sudah terjadi sinkretisme, yaitu perpaduan ada 2 agama, yaitu Hindu Buddha, seperti Shiva Buddha. Nah, ini juga dianut oleh raja pada saat itu, yaitu Kertanegara ya. Dia menganut agama Tintraya. Kemudian budayanya, di sini ada Candi Jawi, ada Candi Singhasari, dan Candi Kidal. Kalian bisa mencari dan mengakses materi atau peninggalan-peninggalan zaman Singhasari dimanapun karena sudah tersedia banyak. Kemudian runtuhnya kerajaan Singhasari. Runtuhnya kerajaan Singhasari ini karena serangan Jayakatwang yang merupakan keturunan dari kerajaan Kediri. Nah, pada saat Kertanegara ini sedang memperluas kekuasaannya, ternyata di dalam kerajaan Singhasari ini melemah dan ini dimanfaatkan oleh Jayakatwang untuk menyerang. Kemudian berhasillah diruntuhkan oleh Jayakatwang. Oke, kita ke kerajaan ke-8, yaitu kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini berdiri sekitar abad ke-14-15. Nah, kerajaan Majapahit ini berdiri tepat pada saat runtuhnya kerajaan Singhasari yang diserang oleh Jayakatwang dari kerajaan Kediri. Nah, kerajaan Majapahit ini dibangun oleh Raden Wijaya yang merupakan keponakan dari Kertanegara. Nah, letaknya di mana? Nah, kerajaan ini dibangun di atas hutan terik di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur. Kemudian di sini ada kerajaan atau perkembangan politiknya, yaitu ada 6 raja. Yang paling terkenal di sini adalah Raja Hayam Wuruk, di mana dibantu oleh Gajah Mada sebagai mahapatinya. Hayam Wuruk ini mencapai beberapa kejayaan. Yang pertama itu mencapai cakrawala yang luas, mencapai sampai ke Tumasik, Semenanjung, dan Nusantara Timur. Kemudian memperbaiki irigasi, membuka lahan pertanian, dan membuat bendungan. Kemudian di sini ada kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Kehidupan ekonominya di sini adalah pertanian, perdagangan, dan pelabuhan-pelabuhan, di mana perdagangan ini dilakukan di Sungai Bengawan Solo dan Sungai Berantas. Nah, di sini juga sudah kerajaan ini juga sudah memiliki pelabuhan-pelabuhan yang akhirnya memunculkan masyarakat golongan kaya ya, seperti itu. Kemudian di sini ada sosialnya, di mana agama di sana masyarakat di sana memeluk agama Shiva, Hindu, dan Buddha. Kemudian di sini ada budayanya, yaitu bidang sastra. Bidang sastra yang paling terkenal adalah kitab Kertagama. Dan pada bidang seninya itu ada Candi Panataran,
dan Candi Sawestar di Blitar. Masih banyak lagi peninggalannya, kalian silahkan menggali di berbagai sumber untuk mencari tahu. Oke? Kemudian penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit yang pertama yaitu setelah turunnya Raja Hayam Wuruk terjadi perang Paregreg, yang ini menyebabkan melemahnya kerajaan Majapahit. Walaupun perang ini berakhir, tetap saja semakin melemah karena raja selanjutnya ini tidak bisa mengembalikan kejayaan. Dan penyebab lainnya yaitu adanya pengaruh dari Islam. Oke, kita ke kerajaan ke-9 yaitu Kerajaan Buleleng dan Dinasti Warmadewa di Bali. Nah, Kerajaan Buleleng ini merupakan kerajaan yang berdiri sekitar pada abad 17. Nah, Kerajaan Buleleng ini dibangun oleh I Gusti Anglurah Panji Sakti dari Wangsa Kepakisan. Nah, letak kerajaan Buleleng ini ada di Bali Utara. Nah, I Gusti ini membangun dengan cara menyatukan seluruh wilayah di Bali Utara yang tadinya Denbukit. Nah, kemudian di sini ada bisa dilihat orang-orang yang pernah memerintah di Kerajaan Buleleng, atau di sini dibagi menjadi wangsa-wangsa atau dinasti-dinasti. Kemudian ke kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk ekonominya, masyarakat Kerajaan Buleleng ini bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang. Nah, dalam perdagangan ini mereka menggunakan sistem barter atau dengan uang. Kemudian sosialnya yaitu masyarakat Kerajaan Buleleng ini menganut agama Hindu Shiva. Ini yang mendominasi kehidupan masyarakat di sana. Kemudian budayanya dari Buleleng dan dinasti Warmadewa ini yaitu mengembangkan kegiatan kesenian. Kesenian ini berkembang pesat pada masa pemerintahan Raja Udayana. Pada masa ini kesenian dibedakan menjadi dua, yaitu seni keraton dan seni rakyat. Kemudian di sini ada runtuhnya Kerajaan Buleleng. Yang pertama itu wafatnya I Gusti Anglurah Panji pada tahun 1704, kemudian pemerintahan yang berganti-ganti terus, dan konflik dengan pemerintahan kolonial Belanda, dan runtuhnya Benteng Jagaraga akibat serangan Belanda. Kemudian di sini mengenai dinasti Warmadewa. Dinasti Warmadewa ini merupakan keluarga bangsawan yang pernah berkuasa di Pulau Bali. Pendiri dinasti ini ialah Sri Kesari Warmadewa. Kemudian menurut riwayat lisan turun-temurun yang berkuasa sejak abad ke-10, namanya disebutkan dalam prasasti Blanjong di Sanur dan menjadikannya sebagai Raja Bali pertama yang disebut dalam catatan tertulis. Kemudian menurut prasasti ini juga Sri Kesari adalah penganut Buddha Mahayana. Nah, yang ditugaskan dari Jawa untuk memerintah di Bali. Dinasti inilah yang memiliki hubungan dekat dengan penguasa Kerajaan Medang periode Jawa Timur pada abad ke-10 hingga ke-11. Di sini juga ada raja-raja anggota Wangsa Warmadewa. Berikut adalah raja yang dianggap termasuk dalam Wangsa Warmadewa. Bisa dilihat ya. Kemudian runtuhnya dinasti Warmadewa. Kerajaan ini kurang banyak informasi tentang kemundurannya. Jadi belum ada sumber yang memuatkan tentang keruntuhannya. Namun diperkirakan kemunduran kerajaan ini dikarenakan munculnya kerajaan baru. Kerajaan Buleleng diperkirakan merupakan salah satu kerajaan yang menggantikan kerajaan dinasti Warmadewa. Kerajaan Buleleng sendiri berakhir seiring waktu pada tahun 1950, walaupun sempat dirusak oleh VOC. Oke, kita lanjut ke kerajaan ke-10, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Kerajaan Tulang Bawang ini pertama kali ditemukan oleh Itzing, seorang biksu dari Cina yang pernah menjelajahi Indonesia sekitar abad 7. Letaknya ini di daerah Lampung. Kemudian, untuk perkembangan politiknya, pada masa Kerajaan Tulang Bawang ini mereka menganut sistem politik demokrasi, di mana pada saat di sana dikenal dengan marga-marganya yang disebut dengan kata Mego atau Mego,
dan megolo yang artinya marga yang utama. Kemudian kerajaan Tulang Bawang menganut sebuah adat yang disebut pepadun, di mana setiap lapisan masyarakat di sini berhak memiliki kesempatan untuk berkuasa dalam kerajaan ini. Makanya sistem pemerintahan di sini selalu berganti-ganti. Baik, kita ke kehidupan ekonomi, sosial, dan budayanya. Untuk ekonomi, mereka melakukan perdagangan lada dengan mengandalkan sebuah bandar kecil yaitu Tenggorojo. Dan kemudian kehidupan sosialnya, mereka ini menganut agama Islam karena di sini terbukti karena ditemukannya Masjid Kidang di Manggala. Kemudian kehidupan masyarakat Tulang Bawang ini pada saat ditemukan oleh Itsing pada masa itu, mereka masih menganut sistem yang sangat tradisional. Walaupun demikian, mereka ini memiliki kebudayaan, yaitu mereka sudah pandai membuat kerajinan tangan seperti besi dan membuat gula aren. Kita ke kerajaan terakhir, yaitu kerajaan Kota Kapur. Kerajaan Kota Kapur ini diperkirakan merupakan kerajaan kekuasaan dari Sriwijaya. Nah, ini ditandai dengan dipancangkannya inskripsi Sriwijaya yang ditemukan di Kota Kapur yang berangkakan tahun 686 Masehi. Nah, yang isinya ini identitas yang dikuasai wilayah oleh Sriwijaya. Kemudian perkembangan politik. Nah, sebenarnya raja pemimpin di Kota Kapur ini belum diketahui karena belum ada sumber yang menguatkan. Tapi ada yang mengatakan bahwa kerajaan ini dipimpin oleh Maharaja Javaka dan Raja Khmer. Tetapi pemerintahannya ini belum diketahui. Kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk ekonomi, penguasaan Pulau Bangka oleh Sriwijaya ini agak berkaitan dengan peranan Selat Bangsa sebagai gerbang selatan dari jalur pelayaran untuk berniaga. Nah, jadi otomatis mungkin di sini ada kaitan mengenai aktivitas perdagangan. Kemudian untuk sosialnya di sini agama masyarakat kerajaan Kapur ini menganut agama Hindu-Buddha karena di sini ditemukannya Arca Wisnu dan Arca Durga Mahisasura Mardini. Kemudian budayanya di sini adalah arkeologi berupa sisa-sisa bangunan Candi Hidu yang terbuat dari batu bersamaan dengan arca-arca batu. Di antaranya ini sebuah arca Wisnu dengan gaya seperti arca Wisnu yang ditemukan di lembah Meking. Kemudian di sini ada runtuhnya kerajaan Kota Kapur. Nah, ini dilatar belakangi dengan pada saat kerajaan Sriwijaya ini mengirim bala tentaranya untuk menyerang Kota Kapur. Nah, ini merupakan salah satu strategi politik ekspansi wilayah. Jadi perluasan wilayah kekuasaan Wijaya ini bertujuan untuk menguasai seluruh jalur berniagaan. Nah, inilah yang kemudian menjadi penyebab runtuhnya kekuasaan Kota Kapur. Oke, dan untuk pembelajaran hari ini mungkin dicukupkan dari Ibu. Kalian tetap harus mencari lagi sumber-sumber yang bisa kalian akses. Nah, mengenai keenam kerajaan-kerajaan ini. Dan mungkin semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Apapun yang Ibu sampaikan bisa dipahami oleh kalian. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.